Perkenalkan, nama saya Regina Francina Penielia Longdong dengan NIM 20061104-126 angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Coro dengan NIM 21061104-0109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 21061104-0117. Sistem input terbagi dua, yaitu yang pertama sistem input berbasis kertas dan yang kedua sistem input tanpa kertas. Pertama, kita akan membahas sistem input yang pertama, yaitu sistem input berbasis kertas. Pertama, kita akan membahas hasil pemrosesan input yang pertama, yaitu persiapan dan pengisian dokumen sumber. Yang dimaksud ini adalah dokumen sumber seperti order penjualan disiapkan secara manual. Kesalahan mungkin terjadi pada tahap diminimalkan dengan merancang dokumen yang baik dan mudah dipahami. Dokumen sumber yang telah berisi lengkap secara periodik dikumpulkan dan dikirim ke data untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Berikut, kedua kita akan membahas mengenai pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Yang dimaksud dengan ini yaitu batch control total dan register data yang dikirim merupakan pengendalian dasar atas transfer data antara departemen pengguna dan departemen pengolahan data. Tidak adanya atau tidak memadainya pengendalian atas data yang dipindahkan dari departemen pengguna ke departemen pengolahan data mengindikasikan adanya kelemahan yang cukup signifikan. Berikut kita akan membahas fase yang ketiga, yaitu data entry. Fase ini setelah dokumen sumber atau seperti faktur diterima oleh departemen pengolahan data, dokumen tersebut secara manual diketikkan menggunakan terminal data atau PC dan kemudian disimpan ke dalam disk berikutnya. File input akan dicek. Dalam pengecekan ini, setiap dokumen sumber merupakan file data. Berikut fase yang keempat, yaitu teknik program editing data. Yang dimaksud dengan fase ini, yaitu penelitian data bisa jadi diterapkan untuk setiap struktur data atau karakter, file, record, atau file. Teknik editing yang paling mendasarkan berperan untuk memastikan bahwa semua file data memuat hanya karakter yang valid. Setelah item data diedit pada level filter, data dapat dicek kewajarannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengedit kewajaran adalah dengan membuat file tabel yang legal untuk setiap file di dalam tabel. Tabel semacam ini disebut tabel lookup. Berikut adalah ilustrasi editing data dalam teknik program editing data. Sini ada berbagai editing data, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, completeness check. Yang dimaksud dengan completeness check yaitu pengecekan untuk memastikan bahwa field yang harus diisi memang telah diisi. Jika tidak diisi, tidak dapat diproses. Contohnya, setiap field di dalam sebuah report dicek untuk memastikan tidak ada data yang kosong. Berikut field format check. Yang dimaksud ini yaitu pengecekan bahwa setiap karakter di dalam sebuah field memiliki tipe data yang benar, atau alfabet atau numerik. Contohnya seperti setiap karakter dari field nomor vendor dicek untuk memastikan bahwa data yang diinput memang data numerik. Berikut field flag check adalah pengecekan dalam sebuah field bahwa yang diinputkan memiliki jumlah karakter tertentu. Contoh, field tanggal di dalam format tanggal, bulan, tahun dicek untuk memastikan bahwa data yang diinputkan mencakup 6 digit. Berikut field sign check. Yang dimaksud field sign check yaitu pengecekan tanda atau positif atau negatif suatu field numerik untuk memastikan data tersebut diisi dengan nilai yang benar. Contoh, field jumlah tagihan yang jatuh tempo di satu tagihan dicek untuk memastikan field tersebut diisi dengan angka yang bernilai positif. Berikut limit check, yang adalah nilai suatu field numerik dibandingkan dengan batas atas dan batas bawah nilai data yang telah ditentukan di muka. Contohnya, nilai field jam kerja di dalam waktu dicek untuk memastikan nilai jam kerja tersebut tidak lebih besar dari nilai yang ditetapkan, dalam hal ini 60 jam. Berikut reasonable check, yaitu nilai suatu field numerik dibandingkan dengan field numerik yang lain di dalam report yang sama. Contohnya, biaya overhead di dalam catatan produk dan proses dicek untuk memastikan angka biaya overhead tersebut tidak lebih besar dari 200% field biaya tempat kerja. Berikut valid code check, yaitu mencocokkan nilai suatu kode dengan field tabel yang memuat nilai kode yang benar. Contoh, field kode vendor divalidasi dengan mencocokkan kode vendor ke file tabel yang memuat kode pemasok dan valid. Berikut check digit adalah validasi kode numerik dengan menggunakan algoritma check digit. Contohnya seperti sistem POS, memvalidasi kartu kredit dengan menghitung ulang kebenaran check digit di dalam nomor rekening pelanggan.
Editing data yang berikut yaitu combination check field. Yang dimaksud atau deskripsi dari combination check field yaitu nilai sebuah field dibandingkan dengan field lain untuk memastikan adanya validitas. Contohnya seperti field kode transaksi dibandingkan dengan field kode departemen kode transaksi tertentu hanya valid untuk departemen tertentu. Editing data yang berikut yaitu internal label check. Deskripsi dari editing data ini yaitu label file internal dibaca untuk memvalidasi karakteristik sebuah file. Contohnya seperti kode file di dalam label internal dicek oleh program pengkajian untuk memastikan bahwa file tersebut memang file pengkajian. Editing data yang berikut sequence check. Deskripsi dari sequence check yaitu sebuah file di dalam serangkaian record dicek urutannya atau ascending maupun descending. Contohnya seperti data nomor faktur diverifikasi pada saat file faktur diproses. Editing data yang berikut record count check. Deskripsi dari record count check yaitu jumlah record di dalam sebuah file dihitung selama pemrosesan data dan dicocokkan dengan pengendalian input. Contohnya seperti hash total dari nomor kode karyawan dihitung selama pengolahan data dan dibandingkan dengan pengendalian input dari departemen pengkajian. Data editing yang berikut yaitu financial total check. Deskripsi dari financial total check yaitu financial total satu field dalam satu file dihitung selama pemrosesan dan dicocokkan dengan pengendalian input. Contohnya seperti total jumlah dolar dari faktur yang diproses dihitung dan dicocokkan dengan total yang diterima dari departemen penagihan. Yang kedua, sistem input tanpa kertas. Sistem input tanpa kertas atau paperless sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber dieliminasi. Sistem tanpa kertas menawarkan otomatisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis kertas. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem input tanpa kertas yang memerlukan intervensi manusia. Sistem ini mencakup sistem entry data manual, online, dan sistem identifikasi otomatis seperti sistem point of sales atau POS. Sistem entry data manual online adalah pengguna secara manual mengetikkan transaksi ke dalam sistem komputer. Sistem identifikasi otomatis adalah barang dagangan dan item lain diberi kode yang dapat dibaca oleh mesin. Transaksi sistem input tanpa kertas yang melibatkan intervensi manusia biasanya diproses melalui dua fase, yaitu A. Input atau entry data dan editing data. Program pengeditan data secara utuh pada sistem input tanpa kertas sering dijalankan pada saat transaksi direkam ke dalam sistem. B. Pengiriman data ke sistem aplikasi host. Dalam sistem tanpa kertas yang terpusat, transaksi biasanya langsung diinput langsung ke dalam komputer pusat melalui terminal data. Kedua, sistem input tanpa kertas yang tidak memerlukan intervensi manusia. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi ini adalah Network Vending Machine atau NFM. Contoh teknologi NFM adalah pompa bahan bakar POS, aplikasi pengolahan transaksi yang sepenuhnya otomatis. Yang juga penting adalah Electronic Data Interchange atau EDI dan Electronic Fund Transfer atau EFT. Terdapat 3 tingkat arsitektur yang terkait dengan database dan sistem manajemen database, yaitu tingkat konseptual, tingkat logika, dan tingkat fisik. 1. Arsitektur database tingkat konseptual. Tidak ada satupun pendekatan standar untuk mengembangkan sebuah model data konseptual untuk sebuah sistem tertentu. A. Model Data Entity Relationship atau ER merupakan salah satu pendekatan yang populer. Model ER secara sederhana menggambarkan hubungan antara segmen-segmen yang ada. Dalam model ER, istilah entitas lebih banyak digunakan daripada istilah segmen, dan istilah atribut digunakan untuk menjelaskan field, individual, atau item data tertentu. Bila ditinjau secara grafis, model ER menggunakan kotak segi 4 untuk entitas, elips untuk atribut, dan kotak belah ketupat untuk menggambarkan hubungan atau relasi. B. Model konseptual lainnya yang biasa digunakan yaitu teknik pemodelan berorientasi objek atau ENT, yang ada awalnya dikembangkan untuk pemrograman berorientasi tujuan dan beradaptasi untuk pemodelan data oleh Blaha, Primerlani, dan Rubau. Pekerjaan ini dilakukan dengan mengamati komponen-komponen dalam sistem yang sedang dibuat modelnya sebagai kelas-kelas objek. Dalam metode ini, sebuah kelas objek adalah sebuah segmen dan sebuah objek adalah sebuah kejadian tertentu. Seperti halnya dalam model ER ONT, merupakan hubungan antar segmen.
Hal paling mendasar dalam hubungan ini disebut pewarisan. Hubungan pewarisan atau interstage diciptakan ketika sebuah kelas objek dibagi ke dalam subkelas. 2. Arsitektur database tingkat logika. Hubungan yang timbul antara segmen-segmen dalam database ditentukan oleh struktur data logika yang biasa juga disebut skema atau model database. 3 model utama dalam struktur data logika adalah A. Model pohon atau hierarkis. Pada sebuah struktur pohon, setiap lingkaran menunjukkan satu set field atau segmen. Setiap lingkaran terhubung ke lingkaran lain pada tingkatan berikutnya yang lebih tinggi dalam pohon tersebut. Tingkatan yang paling akhir disebut lingkaran orang tua atau parent. Setiap parent memiliki satu atau lebih anak atau children, dan hubungan antara children dan parent disebut branch. Tampilan penting dalam model pohon ini adalah sebuah lingkaran children tidak dapat memiliki lebih dari satu parent. B. Model jaringan. Struktur jaringan adalah model yang memungkinkan sebuah segmen anak memiliki lebih dari satu orang tua. Sebuah jaringan merupakan sebuah struktur data yang lebih bersifat umum daripada model pohon. Kemudian C. Model data relasional. Model relasional memandang database sebagai sebuah kumpulan tabel dua dimensi daripada sebuah struktur jenis hierarkis atau jaringan. Aturan-aturan tertentu yang disebut bentuk normal menentukan pembuatan sebuah tabel. Proses penerapan aturan-aturan tersebut dinamakan normalisasi. Nah, normalisasi menjadi penting karena tanpa hal tersebut proses pembaruan entry-entry dalam tabel dapat menyebabkan permasalahan. 3. Arsitektur database tingkat fisik. Pada sebuah file, akses sequential record hanya dapat diakses dalam sequence mereka sebelumnya. Perorganisasian file sequential tidak menjadi sarana yang bermanfaat jika record yang perlu diakses hanya sedikit, padahal file berisi banyak record. File sequential bermanfaat dalam pemrosesan batch, yang biasanya mengakses seluruh record dalam sebuah file. Setiap atribut dapat diekstrak dari record dalam sebuah file primer dan digunakan untuk membangun sebuah file baru yang bertujuan menyediakan sebuah indeks untuk file aslinya. Bentuk file seperti ini disebut file berindeks 1, file berinversi. Suatu file dimungkinkan untuk memiliki lebih dari satu indeks. Sebuah file dikatakan terinversi penuh bila terdapat indeks di setiap fieldnya. File sekuensial berindeks adalah sebuah file yang sekuensial yang disimpan dalam sebuah direct access storage device atau DASD yang berindeks serta disimpan secara fisik dalam file yang sama. File-file tersebut biasanya disebut File Index Sequential Access Method atau ISAM. ISAM merupakan kompromi antara organisasi file sekuensial dan akses langsung yang menyediakan kedua kemampuan tersebut dengan biaya yang sesuai. Sebuah file ISAM secara struktural terdiri atas 3 daerah yang berbeda, yaitu indeks, bidang utama, dan bidang overflow. Selanjutnya, sistem pemrosesan. 1. Sistem pemrosesan berbasis kertas. Secara virtual, semua sistem berbasis kertas dalam pengolahan atau pemrosesan transaksi biasanya berorientasi batch, yaitu transaksi direkam ke dalam komputer secara berkelompok dan diproses secara periodik. Sistem ini tepat dipakai jika file tidak perlu diperbaharui segera setelah transaksi terjadi, dan laporan dibutuhkan secara periode. Pemrosesan batch dapat dijalankan dengan memperbarui file yang diakses secara yang pertama, pemrosesan batch dengan memperbarui file berurutan. Pemrosesan di dalam sistem seperti ini biasanya mencangkup beberapa tahap. Yang pertama, A. Mempersiapkan file transaksi pertama, melakukan editing data dan validasi. Kemudian record di dalam file transaksi diurutkan sesuai urutan di dalam master file. B. Memperbarui master file. Record di dalam file transaksi dan master file dibaca satu demi satu, dicocokkan dan dituliskan ke satu master file baru untuk mencerminkan pembaruan sesuai dengan yang diinginkan. C. Memperbarui buku besar. Buku besar diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam master file. D. Membuat laporan buku besar, membuat neraca saldo dan laporan-laporan lain. 2. Pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak. Sekelompok bukti pembayaran dari pelanggan dimasukkan melalui terminal data dan diposting dengan pembaruan file akses acak langsung ke dalam file piutang dagang. Pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak dapat dilakukan dengan cara A. Aplikasi faktur baru. Aplikasi ini menyimpan file piutang dagang. Faktur baru posting secara periode ke dalam file piutang dagang. File pengendalian merupakan ringkasan file piutang dagang berdasarkan jenis rekening atau penjualan angsuran atau penjualan kredit dengan terminal 30 hari.
Laporan ringkasan pengendalian dibuat, dikaji, ulang, dan disetujui oleh manajemen sebelum menjalankan pengolahan bukti penerimaan kas seharian. B. Pemrosesan bukti penerimaan kas. Pendekatan ini memisahkan penerimaan cek dari surat-surat yang lain dan meminimalkan jumlah karyawan yang harus mengenangani cek pada saat cek itu diterima. Demi kemudahan penanganan pengendalian dan rekonsiliasi cek dikelompokkan dengan jumlah maksimal 30 cek dalam setiap kelompok. Sistem pemrosesan tanpa kertas. Pada pemrosesan batch atau real time, transaksi diproses pada saat transaksi itu diinputkan ke dalam sistem. Pertama, pemrosesan batch dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Pemrosesan batch dalam sistem tanpa kertas serupa dengan pemrosesan batch dalam sistem berbasis kertas. Perbedaan utamanya adalah ayat jurnal diganti dengan ekuivalen elektroniknya, dan buku besar diperbarui secara otomatis pada saat program batch dijalankan secara periodik. Untuk pemrosesan real time dalam sistem pemrosesan tanpa kertas, atau biasa disebut OLRS, memproses transaksi langsung setelah transaksi diinput ke dalam sistem dan dapat langsung menghasilkan output untuk pengguna. Transaksi tidak diakumulasi berkelompok, tetapi pada saat mereka diinputkan, transaksi langsung digunakan untuk memperbaiki master file dengan menggunakan pembaruan file akses acak. Ketiga, sistem penjualan real time. Dalam sistem penjualan real time, order pembelian atas item persediaan dibuat atas dasar tarikan permintaan, bukan atas dasar dorongan untuk mengisi level persediaan secara berkala dalam interval waktu tertentu, seperti misalnya bulanan atau mingguan. Ada 3 teknologi yang memungkinkan terlaksananya sistem penjualan real time, yaitu yang pertama sistem POS atau Point of Sales, kedua barcode untuk identifikasi otomatis, dan ketiga sistem pemesanan ADI atau Electronic Data Interchange. Sistem output. Sistem output dapat berbasis kertas, tanpa kertas, ataupun kombinasi antara keduanya. Sistem semacam ini tidak menyediakan query yang dapat diakses secara acak oleh pengguna, maka sistem menghasilkan hasil cetakan atau copy dari semua file untuk referensi. Data informasi output meliputi suatu laporan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan, yakni berupa laporan keuangan maupun laporan lainnya. Pengendalian output dirancang untuk mengecek apakah hasil proses merupakan output yang valid dan apakah output yang didistribusikan terdistribusi dengan benar. Laporan harus dikaji ulang oleh seorang supervisor dalam departemen pengguna untuk mengecek kewajaran dan kualitas laporan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Contohnya hasil cetakan file piutang dagang yang mana akan digunakan untuk melihat saldo piutang setiap pelanggan. Kelompok pengendalian electronic data processing yang terpisah sering dibentuk untuk memonitor operasi tersebut. Kelompok pengendalian ini biasanya merupakan bagian dari fungsi audit internal. Database. Database adalah basis data atau sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa sesuai ketentuan tertentu dan saling berhubungan supaya mudah dikelola. Pengelolaan database memudahkan setiap orang untuk mencari, menyimpan, dan menghapus informasi. Database biasanya dikendalikan oleh DBMS atau Database Management System. Fungsi database secara umum yaitu mengelompokkan data dan informasi, memudahkan identifikasi data, menghindari data ganda yang tersimpan, memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data, menjadi penyimpanan data dari aplikasi atau situs web, menjaga kualitas data yang diakses agar sesuai yang diinput, membuat aplikasi berjalan lancar karena datanya terpusat, membuat data tersimpan aman karena keamanan tinggi, memudahkan pencarian data lebih cepat. Beberapa jenis database yaitu pertama Operational Database atau Database Online Transaction Processing atau OLTP. Jenis database ini berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Kedua, Data Warehouse atau Enterprise Data Warehouse. Database jenis ini digunakan untuk analisa dan pelaporan data. Data warehouse menghimpun semua data dari tahun-tahun sebelumnya saat data diambil lewat berbagai database suatu organisasi atau perusahaan hingga data yang ada sekarang. Ketiga, Relational Database merupakan database yang berfungsi untuk mengorganisir sesuai model hubungan data. Keempat, Distributed Database merupakan tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi yang berbeda. Fungsi Distributed Database adalah untuk menyalurkan data melalui workgroup perusahaan yang masing-masing diolah secara mandiri. Kelima, End User Database merupakan jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Keenam, Graph Database. Basis data ini didesain khusus untuk mengelola data agar saling berhubungan dengan data grafik. Ketujuh, Time Series Database. Database ini berfungsi sebagai penyimpanan data yang diatur berdasarkan catatan waktu. Pada database ini terdapat fitur khusus yang diterapkan untuk efisiensi penyimpanan data secara real time, menyediakan proses data yang di-query hingga kompresi data. Kedelapan, Object Oriented Database. Database ini mengelola data dalam bentuk kelas dengan mengandalkan bahasa pemrograman. Keuntungan database ini adalah mempermudah pengelolaan data hingga menyimpan struktur data.
Kesembilan, NoSQL Database. Database ini bertugas untuk menangani data secara terstruktur dalam jumlah yang banyak, sehingga seringkali digunakan untuk menulis dan membaca data. Ke-10, Analytical Database. Database jenis ini berfungsi sebagai penyimpanan informasi dan data yang telah dirangkum oleh perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa database diolah oleh DBMS. DBMS atau Database Management System berfungsi sebagai antarmuka antara database dan pengguna atau program. Seluruh DBMS memiliki 3 atribut umum, yaitu pertama, Data Description Language atau DDL. Ini memungkinkan administrator database atau DBA untuk menentukan struktur logika database yang disebut skema. Hal yang perlu ditentukan ketika menentukan skema yaitu nama elemen data, jenis data, misalnya numerik, alfabetik, tanggal, dan lain-lain, dan posisi jumlah angka desimal jika data tersebut bersifat numerik dan posisi angka. Kedua, Data Manipulation Language atau DML. DML ini terdiri atas perintah-perintah untuk melakukan pembaruan atau updating, pengeditan, manipulasi, dan ekstrak data. Structured Query Language atau SQL adalah bentuk DML yang umum dalam pengaturan relasional. SQL adalah teknologi yang digunakan untuk memunculkan informasi dari database. SQL merupakan bahasa pemrograman non-prosedural. Bahasa ini memungkinkan penggunanya untuk fokus pada menentukan data apa yang dibutuhkan ketimbang pada bagaimana mendapatkan data tersebut. 4 bentuk DML yang merupakan komponen SQL yaitu select, update, delete, dan insert. Ketiga, Data Query Language. DQL adalah bahasa yang ramah pengguna atau biasa disebut user-friendly yang memungkinkan pengguna untuk meminta informasi dari database. Salah satu antarmuka yang friendly ini adalah Query by Example atau QBE, yang mana memungkinkan bagi pengguna untuk meminta informasi hanya dengan mengisi tempat-tempat yang kosong. Terakhir, keuntungan Sistem Manajemen Database atau DBMS. Pertama yaitu integrasi data. Ini berarti informasi dapat dikombinasikan tanpa batas. Kedua, fleksibilitas laporan. Berarti laporan dapat direvisi secara mudah dan dibuat sesuai dengan kebutuhan tanpa terikat jadwal pembuatan laporan reguler. Ketiga, meminimumkan pengulangan dan ketidakkonsistenan data. Ini karena elemen data biasanya disimpan hanya sekali. Pengulangan dan ketidakkonsistenan data diminimumkan. Keempat, independensi data. Ini berarti karena data dan program independen satu sama lain, maka masing-masing dapat diubah tanpa saling mempengaruhi. Hal ini menyederhanakan pengelolaan data dan pemrograman. Kelima, manajemen data terpusat. Manajemen data menjadi lebih efisien karena administrator database bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, mengendalikan, dan mengelola database. Keenam, keamanan. Perangkat lunak DBMS memiliki sistem pengawasan melekat, seperti misalnya password, yang mana membantu menjamin integritas data. Ketujuh, analisis lintas fungsi. Berarti terdapat hubungan antara elemen data. Contohnya adalah hubungan antara biaya penjualan dan kegiatan promosi dapat diterapkan secara jelas.